Selamat datang di channel Iit Wijayanto. Sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda mendapat notifikasi video terbaru. Terima kasih. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Islam menurut bahasa Arab bentuk kata masdar dari perubahan kata kerja atau fi'il aslama yang artinya telah selamat, mendapatkan keselamatan atau memberikan keselamatan. Yuslimu artinya memberikan keselamatan, islaman artinya keselamatan. Sehingga tasrifnya aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun wa zakka muslamun aslim la taslim muslam. Sehingga laki-laki yang beragama Islam disebut muslim atau pria yang selamat, dan wanita yang Islam disebut sebagai muslimah atau perempuan yang selamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengutamakan keselamatan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan dari lisan dan tangannya. Maka kalau kita hubungkan dengan konteks wabah yang sedang merebak seperti saat ini memang melaksanakan ibadah Jumat, berkhutbah pada hari Yaumin Nahar atau Idul Adha beberapa waktu yang lalu terasa aneh. Biasanya kita bisa akrab, ketemu berjabatan tangan, ngobrol dulu. Setelah itu sekarang diperintahkan untuk menjaga jarak. Para imam dan para khatib dianjurkan untuk memberikan teladan kepada masyarakat. Walaupun berdiri di atas mimbar, tetap dianjurkan untuk menggunakan masker. Walaupun jujur saja, untuk bernafas, mengatur suara susahnya luar biasa. Tetapi untuk uswah dan keteladanan. Kalau imamnya sudah tidak bisa memberikan keteladanan, maka otomatis umatnya pun akan tidak disiplin dengan protokol kesehatan yang digariskan oleh Badan Kesehatan Dunia. Kita diperintahkan pula untuk mempercepat sholat Jumatnya. Khutbah nggak boleh lama-lama, sholatnya pun dianjurkan tidak terlalu lama. Tetapi tujuannya satu hal, bahwa ini adalah kondisi yang darurat. Dalam keadaan yang darurat berlakulah kaidah ad-darurat at-tabihu al-mahzurah. Keadaan darurat memperbolehkan kita untuk bahkan melakukan hal-hal yang dalam keadaan normal tidak diperbolehkan. Kenapa kita diperintahkan seperti ini? Tujuannya agar tidak saling membahayakan. Karena kita tidak pernah tahu di dalam tubuh saya apakah ada virus tersebut. Kelihatannya sehat walafiat, segar bugar,
ternyata orang tanpa gejala. Demikian juga dengan yang lainnya. Maka kita perintahkan untuk menggunakan masker sesuai dengan hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Man darahullah wa man syaqqallah alaiha." Barang siapa yang membahayakan orang lain, Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga wabah ini segera berakhir. 2 hari yang lalu pemerintah Rusia sudah mendaftarkan vaksin corona pertama di dunia. Cuman kita tidak tahu kapan vaksin tadi bisa kita manfaatkan. Apalagi tadi saya cek, ternyata harga vaksinnya juga cukup mahal. Nah, maka kita hanya bisa berdoa. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Juni, ramai diperbincangkan bahwa di antara tanda berakhirnya wabah itu adalah ketika terbitnya bintang Suraya. Berdasarkan sebuah hadis, "Iza tala'an najmu rufi'atil ahadu an ahli kulli baladin." Apabila bintang terbit, penyakit diangkat dari tiap negeri. Yang dimaksudkan bintang di dalam hadis ini adalah bintang Suraya. Berdasarkan hadis yang lain, "Kana la yabi'u simarahu hatta yatlu'a Suraya, ya ini bayan nakhli." Beliau tidak menjual buah-buahnya sampai bintang Suraya terbit. Maksudnya menjual kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sampai kepada Zaid bin Sabit. Jadi secara sains, ilmu pengetahuan, bintang Suraya itu adalah nama dari gugusan bintang Pleiades. Jadi diperkirakan oleh para astronom sudah terbit pada awal Juni yang lalu dan bisa dilihat saat waktu subuh ketika langit sedang cerah. Dan para ulama berpendapat ketika kita ramai mengatakan, wah ini kalau bintang Suraya sudah terbit, artinya wabah penyakit COVID-19 ini akan segera diangkat. Ternyata bulan Juni lewat, bulan Juli berlalu, Agustus juga sudah kita masuki, dan wabah ini terus berjalan. Satu hal yang tidak diperhatikan, bahwa bintang Suraya yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut itu bukan tanda akhir dari wabah penyakit terhadap manusia, tetapi itu tanda di mana orang akan memulai untuk bercocok tanam, sehingga itu adalah tanda berakhirnya wabah penyakit untuk tumbuh-tumbuhan. Imam Ibnu Hajar menukilkan salah satu lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Wa fi riwayati Abu Hanifah an ata rafi'ati ahatu anishimar. Dalam riwayat Abu Hanifah dari Atta, bahwa diangkat penyakit itu adalah penyakit dari buah-buahan, jadi bukan penyakit manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
di zaman Rasulullah dulu juga pernah ada wabah kurang lebih seperti saat ini, namanya Ta'un. Dan Rasulullah tidak mengatakan wabah ini akan selesai kalau bintang Suraya terbit, tetapi Rasulullah berpesan dengan dua hadis beliau yang sayangnya hadis ini kita langgar terus. Kalau kita disiplin, sebenarnya wabah ini 1 bulan juga sudah selesai. Sayangnya sifat perilaku egois dari masyarakat kita yang kemudian membuat wabah ini jadi berlarut-larut. Sejak bulan Maret sampai Agustus sudah hampir 6 bulan ini berlangsung terus karena perilaku egois dan sikap yang tidak disiplin, tidak mau mematuhi perintah Rasulullah SAW. Perintah yang pertama yang disampaikan oleh Nabi, beliau bersabda, "At-ta'un ayatul rizqi talallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala ta'khulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu." Jadi Rasulullah bersabda bahwa ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Jadi Nabi itu adalah yang pertama kali merumuskan konsep karantina wilayah. Faktanya Rasulullah pun dilanggar terus. Kata Nabi, jangan melintas. Yang di Jogja diam di Jogja saja, yang di Jakarta diam di Jakarta saja, yang di Surabaya demikian juga. Tapi masyarakat kita tidak bisa menahan diri. Ada yang pergi untuk jagong manten, ada yang pergi pelesiran jalan-jalan. Saya ikuti setiap hari daftar kasus baru di Sleman, mayoritas import case, riwayat perjalanan dari Semarang, perjalanan dari Kalimantan, perjalanan dari Papua, dan lain-lain. Kalau kita terus egois seperti ini, jangan-jangan sampai 2025 wabah ini tidak akan pernah selesai. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan, la yuridanna mamridun ala musihin. Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Itu kenapa kita diperintahkan selama pandemi ini jangan dulu kuyuk-kuyuk, jangan membuat kerumunan, menjaga jarak. Kalau ingin wabah ini selesai, maka ikutilah saja dua hadis yang disampaikan oleh Nabi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, kalau kita menghilangkan sifat egois kita disiplin menggunakan masker minimal. Saya baca di salah satu penelitian, kalau orang yang memiliki virus itu menggunakan masker, sementara orang-orang di sekitarnya tidak memakai masker, dia bersin atau air ludahnya nyiprat, droplets istilah medisnya, maka peluang penularannya masih 70%.
masih besar. Kalau dia menggunakan masker, orang-orang di sekitarnya menggunakan masker, maka peluangnya penularan tadi tinggal 1,5%. Masker tidak mahal, sekarang juga harganya sudah turun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita lihat di Jerman. Jerman itu apa ya, negara yang mengerjakan sholat? Kan tidak. Berdoanya caranya berbeda dengan kita, tapi masyarakatnya disiplin. Hari ini yang sembuh di Jerman itu sudah melebihi angka 90%. Kasus setiap hari tidak lebih dari 100 pasien baru, dengan tes melebihi 100.000 tes setiap hari. Kita maksimal 30.000 tes. Tiap hari muncul kasus baru 2.000. Kalau tesnya dinaikkan 100.000, mungkin tiap hari jumlah pasiennya juga jumlahnya lebih besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, dan kita terus berdoa, memohon kepada Allah menjaga disiplin kita. Semoga akhir tahun, meskipun belum ada vaksin di negara kita, wabah ini sudah berakhir, dan semoga kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafur.